Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Aston Villa di Liga Inggris Premier League. Sebelum ngomongin soal prediksi gue pengen ngomongin dulu soal reaksi kalian ya atas kekalahan kita melawan West Ham dan keluar dari Carabao Cup ya. Jujur kalau kalian udah sering nonton video gue nggak masalah kalian kubu oleh in atau oleh out ya, karena ya gue sih bisa ngerti alasan kalian masing-masing ya. Oleh in gue bisa ngerti, alasan kalian oleh out gue juga bisa ngerti ya. Dan kalian tahu lah gue tuh oleh in ya. Gue sampai detik ini gue oleh in dan gue kasih waktu sampai akhir musim ada trofi nggak ya, karena itu doang yang kurang dari dia ya, trofi ya. Jadi itu penting banget ya, tapi yang paling penting adalah kita tuh harus bersatu. Gimana juga kita ngedukung Manchester United, jadi nggak ada gunanya kita tiap-tiap oleh in oleh out terus saling berantem gitu kan. Apa gunanya gitu kan, benar nggak? Yang penting kita bela Manchester United. Yang kedua yang pengen gue ngomong dari reaksi kalian, ada beberapa yang komen ya, kalau kita tuh main katro, kalau kita tuh bapuk mainnya. Ini yang gue nggak ngerti. Sorry, gue nggak ngerti ya. Gue harus ngomong nih ya. Kalau kalian ngomong, kita bilang kita main bapuk, katro segala macam, itu sah. Kalian itu penonton highlight ya. Nggak peduli kalian YouTuber atau siapa ya yang ngomong kita main bapuk itu, kalian penonton highlight, pengamat live score. Ya, itu udah pasti gitu. Karena jauh banget cara kita bermain nih. Menurut gue yang kemarin tuh jauh lebih bagus daripada kita lawan Leeds. Ya, karena sirkulasi bola sangat cepat, sangat fluid. Kita jarang banget tuh side pass, back pass gitu, mandek di tengah. Jarang sekali. We move the ball forward dengan sangat ya cepet banget gitu, fluid gitu, nggak nunggu ya one touch passing atau apa, kita yang penting bola maju terus. Menurut gue itu keren banget kemarin mainnya. Tapi emang sayangnya sekali lagi kualitas finishingnya kagak ada ya. Kualitas finishing kagak ada dan beberapa pemain yang ya menurut gue sih mainnya nggak bagus ya. Itu doang sih kalau gue bilang problemnya ya. Kalau kalian bisa lihat lah juga kita lawan Leeds nih ya, statistik lawan Leeds kita 16 shot, 8 on target. Ini strikernya Greenwood ya, 8 on target, 16 shot. Lawan West Ham pas di Premier League ya, kita menang 1-2. 17 shot, 10 on target ya, bisa lihat tuh ya. Dan kita lawan West Ham kemarin 27 shot, 6 on target ya, bisa kita, makanya gue bilang perbedaan kualitas finishingnya tuh benar-benar jauh sekali. Tapi dari gameplay menurut gue sih kita keren banget kemarin ya. Dan yang kedua yang pengen gue ngomong, nggak perlu terlalu lebay gitu kita keluar dari Carabao Cup ya. Ya menurut gue sih kita nggak dalam krisis ya, menurut gue Carabao keluar ya, gue sih jujur nggak kecewa sama sekali ya, dan menurut gue kita nggak dalam krisis gitu loh. Dan kita tuh Manchester United, Carabao Cup itu bukan target sama sekali. Mau sampai kita degradasi, amit-amit degradasi sampai Liga 3 kayak atau apa ya, itu Carabao Cup bukan target Manchester United gitu loh ya, nggak bakalan pernah ya. Jangan disamain gitu sama tim papan bawah gitu, bener nggak ya? Jangan disamain, nggak penting gitu. Tim papan bawah aja pakai cadangan gitu di Carabao Cup, ya kan? Jadi nggak perlu terlalu lebay lah kalau gue bilang ya. Oke, kita balik ke prediksi ya. Seperti yang gue bilang ya, Aston Villa itu menurut gue kuda hitam di musim ini ya. Untuk juara ya nggak mungkin lah, tapi mungkin banget dia bisa masuk Big Six, apalagi ya Big Six Arsenal lah terutama itu lagi di papan bawah ya. Jadi bisa banget ya, menurut gue sih pembelian dia, transfer dia kali ini cukup bagus, walaupun kehilangan Grealish ya, dia kedatangan Buendia, Leon Bailey sama Danny Ings ya, menurut gue sih itu memperkuat tim mereka, jadi lebih balance, bukan Grealish FC lagi. Menurut gue sih mereka harusnya lebih kolektif mainnya, nggak cuma ngandelin Grealish. Dan jujur sih gue nggak pernah belum nonton mereka main lagi musim ini ya. Kalau musim lalu jelas mereka itu fighting spiritnya bagus sekali, dan mereka apa ya namanya, nggak terlalu parkir bus banget gitu loh, dan cukup menyusahkan kita ya, gue lihat ya, sangat pressingannya juga sangat ketat. Jadi kalau gue masih nggak bisa dianggap remeh lawan Aston Villa, terutama di musim ini ya. Kalau dari segi kita, menurut gue sih kita harus main kayak kemarin ya, kita harus sirkulasi bola harus cepat ya, jangan lama. Problemnya kita selama ini adalah mau dari lawan Leeds, lawan siapapun juga itu, kita kena pressing kehilangan bola ya, kita kena pressing nggak bisa ngapa-ngapain, malah back pass side pass ya. Kenapa? Karena kita terlalu lambat megang bola. Kita dapat bola, sebelum dapat bola pun itu orang udah harus tahu mau ngapain ya. Karena kalau lu udah kena pressing ya, ruang lu udah ketutup untuk passing ke depan ya kan. Benar nggak? Lu udah ketutup gitu loh ya kan. Kalau misalnya nih anggap aja nih Van de Beek nih, benar kayak lu di pressing dari belakang sini, lu udah ketutup gitu loh. Lu mau kemana udah ketutup, mau passing ke depan udah ketutup. Ya, itu permasalahannya ya. Jadi kita nggak boleh kalau terima bola, ya kan, kalau terima bola harus langsung passing.
Udah harus tahu mau ngapain gitu loh, bener nggak ya? Lu mau ngelewatin kayak coba ngelewatin atau apa, atau lu mau passing, lu udah harus ngerti gitu loh, bener nggak? Kalau nggak, kalau kita nahan bola ya 1 detik pun itu pemain udah nyampe gitu, pemain lawan udah nyampe pressingannya ke kita gitu, dan kita nggak bisa apa-ngapain habis itu. Dan ini yang penting banget. Ini membedakan kita kemarin lawan West Ham bagus sama yang kemarin-kemarin jelek gitu ya, karena hanya mengandalkan Pogba untuk melakukan apa namanya, brilliant pass, mengandalkan Fernandes melakukan brilliant pass. Ya, jadi kita nggak boleh main seperti itu terus gitu. Boleh banget, bukannya enggak, karena toh anyway kita punya Pogba dan Bruno gitu kan. Tapi di luar dari itu kita harus ada opsi. Ya, harus ada opsi gimana cara kita gameplay kita gitu loh, bener nggak? Jadi itu penting banget kalau gue bilang. Dan oke, kita mulai dari kiper. Jelas De Gea balik jadi kiper kita ya. Henderson mainnya nggak jelek kemarin ya, serius nggak jelek, mainnya bagus. Tapi ya gimana pun juga De Gea juga mainnya lagi bagus gitu kan, nggak mungkin lu ganti ya. Kita balik untuk center back, kita balik ke Maguire Varane ya. Menurut gue ini harus kita, duet ini harus kita kuatkan lah gitu, harus kita, biar mereka tuh udah klop gitu, bener nggak, udah saling ngerti satu sama lain. Jadi Maguire Varane harus main bareng. Luke Shaw balik lagi di kiri ya. Alex Telles belum match fit, sama sekali belum match fit ya. Makanya gue bilang sih mendingan ya dari cadangan dulu. Balik ke Wan-Bissaka. Gue pengen lihat Dalot main jujur aja, tapi ya Wan-Bissaka kan kartu merah di Champions League. Anyway, Dalot bakal main lagi di Champions League. Jadi Wan-Bissaka harus main kalau gue bilang kali ini. Tapi tetap menurut gue sih Dalot bisa banget nyaingin Wan-Bissaka lah di first team, bisa banget itu loh ya. Ya no question lah kalau gue bilang sih. Ya karena dengan adanya Dalot kita, sisi kanan kita jadi hidup gitu loh. Ya ada Luke Shaw bisa crossing di kiri, ada si Dalot bisa crossing di kanan. Kita udah kayak Liverpool nanti gitu loh, bener nggak? Wingback kita dua-duanya jalan. Ya, jadi menurut gue sih penting banget sih. Dalot itu harus harus dibudidayakan lah ibaratnya sekarang ini ya. Pogba turun ke holding midfield ya. Please jangan bilang dia bagus di kiri mulu ya. Jujur sih, gue juga kaget sih ngomong-ngomong Pogba di kiri, gue kaget juga nih. Ya, pecinta jus ternyata komennya sama kayak gue. Ya, dan kalian jangan bilang gue copy dia ya. Karena gue udah ngomong ini Pogba nggak kelihatan di kiri itu dari pas lawan Leeds ya. Pas kalian muja-muja dia di kiri ya, gue udah bilang Pogba mainnya bagus, ya kan? Tapi dia nggak kelihatan di kiri. Dari pas lawan Leeds United, kalian nonton lagi aja ulasan gue lawan Leeds. Pogba, gue udah bilang Pogba nggak kelihatan di kiri ya. Itu gue udah selalu ngomong ya. Gue kaget juga pecinta jus komennya sama kayak gue. Mungkin dia nonton video gue kali ya. Gue nggak tahu deh ya. Anyway, ya Pogba balik holding midfield ya, karena kita perlu ya kita perlulah orang yang bisa mensirkulasikan bola ya, karena Fred, McTominay, dua orang itu nggak bisa mensirkulasikan bola ya, nggak ada visinya sama sekali, nggak ada passing skillnya sama sekali ya. Gue taruh Van de Beek sebagai partner Pogba ya, karena sorry ya, jujur ya, kalian pasti memikir Van de Beek, Pogba, Fernandes nggak bisa main bareng, terlalu ofensif. Gue kurang setuju atas pendapat seperti itu, karena menurut gue itu tinggal masalah instruksi pemain doang ya. Dan juga di latihan gimana, kan lu bisa bilang oke, Pogba, Van de Beek main bareng ya, tapi lu harus saling lihat bener nggak, kalau Pogba maju, Van de Beek tahan di belakang, jangan ikutan maju ya kan. Ataupun misalnya kalau dua-duanya maju, mungkin Wan-Bissaka ya, kalau kita nyerang dari kanan atau kalau kita nyerang dari kiri, Wan-Bissaka wingbacknya nunggu di belakang, bener nggak, jadi ada 3 di belakang ya. Atau kita nyerang dari kiri, Luke Shaw nunggu Luke Shaw-nya nunggu di kiri, di belakang gitu. Jadi dalam arti gini ya, kalau misalnya kita nyerang bola di kiri nih ya, Luke Shaw maju kan, Wan-Bissaka mundur aja gini nggak. Jadi kita ada 3 di belakang, nggak cuma Maguire, Varane. Ya, menurut gue sih itu masih bisa dilakukan gitu loh. Ya nggak harus kita takut Pogba, Van de Beek, Fernandes terlalu nyerang gitu kan ya, kita bakal kena counter atau apa. Menurut gue nggak perlu takut seperti itu. Ya, bisa aja kan bicarakan Pogba lagi maju, ya udah Van de Beek yang rada mundur di belakang, benar nggak, Wan-Bissaka sama Shaw maju. Bisa juga kan seperti itu. Ya, kalau Pogba Van de Beek lagi maju, Pogba yang tahan di belakang. Bisa juga seperti itu kan. Ya bisa kan, benar nggak? Jadi sebenarnya itu masalah instruksi pemain doang. Instruksi pemain dan juga gimana mereka latihan gitu loh untuk menjalankan instruksi itu, benar nggak ya? Dan jujur kalau dua-duanya maju juga nggak masalah kan, seperti yang gue bilang nih. Ya, tinggal masalah wingbacknya aja gitu loh, nahan di belakang. Beres skill 3, benar nggak? Ya, maupun rada jomplang dikit, tapi Van de Beek bisa cover, bisa bantu One-Two sama Greenwood sama Fernandes misalnya. Ya kan, kombinasi. Bisa banget seperti ini, bukannya enggak. Ya, dan Van de Beek itu visinya ada ya. Menurut gue ya minimal ya dia nggak sekatro Fred sama McTominay dalam masalah passing skill sama visi. Ya, kalian bisa lihat sendiri pas Piala Kerbau kemarin, ya dia bisa switch dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri langsung ke ke Sancho atau ke Telles ya. Dia bisa melakukan umpan
long ball ya, atau lob lah namanya gitu ya. Ke Greenwood, bener nggak yang hampir gol, ya itu cakep banget ya, ala Pogba banget. Jadi Van de Beek harus dimanfaatkan kalau gue bilang ya. Pertanyaannya emang gue nggak tahu apakah dia cocok sama Pogba atau enggak ya. Yang pasti kalau kalian takut terlalu ofensif, takut terlalu di counter atau diserang, nanti defense-nya bolong, ya faktanya adalah seperti itu gitu loh. Bener nggak? Kita bisa pas kita lagi nyerang, kita bisa maksa kita punya wingback untuk jadi back three gitu loh. Nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kalau gue bilang sih Pogba, Van de Beek boleh dicoba ya. Terus untuk penyerang gue pilih Sancho, Fernandes, Greenwood sama Ronaldo ya, terkuat kita. Martial jelas harus cadangan ya, mau nggak mau lah, dan dia masa depan dia sih menurut gue sih udah berat di Manchester United. Sancho harus main terus ya. Sancho baru sekali main full match ya, dan menurut gue sih Sancho tuh pemain yang apa ya, yang panasnya tuh lama gitu loh ya. Dan ya kayak musim lalu lah, bener nggak, awal-awal kan dia jelek bener nggak di Dortmund, tapi dia main terus, akhirnya dia mulai panas, engine-nya mulai ini, pasti bakal bisa assist, gue yakin banget. Cuman ya gitu, Ole berani nggak mainin Sancho gitu kan, dia melihat kasih Karata masih belum adaptasi, akhirnya nggak dimainin, ya percuma aja, kapan dia bisa siap, bener nggak. Sancho harus main selama Rashford masih cedera, menurut gue sih dia harus main ya. No question gitu loh ya, kenapa nggak kasih kesempatan ya, jangan paksain lagi Pogba di kiri, sekali lagi jangan paksain Pogba di kiri. Bruno nggak tergantikan ya. Lingard ya, kalian bisa lihat sendiri, Lingard bukan pemain jelek, tapi kualitasnya udah bukan first team Manchester United banget ya, dan gue sih kaget kalau emang dia pengen perpanjang kontrak ya. Buat apa gitu loh, dia masih produktif, masih bisa 2-3 tahun lagi kalau main di West Ham atau di mana masih bisa, buat apa dia maksain sih. Jujur aja sih gue nggak setuju kalau dia perpanjang kontrak. Greenwood di kanan ya, menurut gue sih ya solid. Dan juga Ronaldo, nggak perlu tanya lagi kenapa Ronaldo ya. Ya jadi menurut gue sih formasinya seperti ini ya. Jelas eksperimen aja, Pogba dengan Van de Beek itu cukup eksperimental. Nggak masalah terlalu ofensif, tinggal tergantung gimana instruksi pemain. Cuman masalahnya duetnya Pogba sama Van de Beek nih, mereka cocok nggak gitu kan. Ibaratnya kayak Maguire sama Varane nggak, bener nggak? Udah nyetel belum ya? Pogba sama Van de Beek gue nggak tahu gimana. Yang pasti kalau Van de Beek misalnya nggak cocok sama Pogba atau apa, atau salah satu main jelek, bisa diganti dengan McTominay misalnya ya, ataupun ya Amit Fred lah gitu ya. Bener nggak? Ya atau Matic aja deh yang masuk deh, atau gimana lah kan, setengah babak kan biasanya Matic bisa main bagus tuh ya, tapi setengah babak main jelek biasanya ya. Jadi kalau gue bilang seperti itu, menurut gue sih kita bisa menang, kita bisa bounce back ya, dan karena gimana pun juga faktanya kita nggak main jelek kemarin. Ya kalau kita bisa main dengan situasi bola cepat, nggak nahan bola terlalu lama, menurut gue sih kita bisa banget juara IPL dengan tim inti seperti ini. Ya, cuma permasalahannya dari kemarin adalah kita nahan bola terlalu lama, sirkulasi bola tuh terlalu lama gitu loh. Dapat bola bukannya langsung passing atau apa, malah lihat-lihat dulu gitu kan, McTominay atau Fred lah itu terutama, ya kan. Nahan bola, lihat-lihat dulu, kita nggak bisa main kayak begitu. Ya, ini penting banget ya. Dan gue bilang sih kita bisa menang. Skornya, kalau gue bilang sih kita bisa clean sheet, feeling gue sih kali ini kita bisa clean sheet ya, kita menang 2-0 lawan Aston Villa ya. Gimana, setuju nggak sama line up gue ya? Coba di komen ya menurut kalian gimana. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.